Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hainal Firdaus. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan lagi membaca kitab Fathul Qarib pasal tentang wadah emas dan perak dan mengiqrabinya. Meneruskan video yang kemarin ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu aidan al-inahu, dan haram pula menggunakan wadah al-maqliyu bidhahabin aw fiddatin, yang dilapisi dengan emas atau perak. In hasala, manakala terdapat minat tolai dari lapisan tersebut syai'un sesuatu biaradihi, ya biaradihi dengan indikasinya syai' ala nari di atas api, atau kalau diterjemahkannya gini, manakala ada sesuatu atau adanya indikasi yang menunjukkan bahwa wadah tersebut itu memang dilapisi dengan emas ataupun perak, manakala wadah tersebut ditaruh di atas api atau dibakar, ya. Wa yajuzu istimalu ina'i ghairihima, dan diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari selain emas ataupun perak, ya. Sekarang kita menuju ke analisis. Wa yajuzu wa yahrumu. Di sini terserah kalian mau menjadikan wawunya di sini wawu istinaf boleh, wawu ataf juga boleh. Tapi saya lebih condong menjadikannya sebagai wawu huruf ataf dari nanti ya. Jadi wawunya wawu huruf ataf, yahrumu adalah maktuf dari maktuf alaih, yakni kalimat yahrumu yang sebelumnya. Ya, dan yahrumu di sini untuk sigotnya berupa fi'il mudhari' yang dibaca rafa, tandanya adalah dhamma sebab tidak diawali dengan amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian aidan adalah maf'ul mutlak, bisa menjadi hal juga bisa. Terserah kalian mau menjadikannya bagaimana. Jadi untuk keterangan aidan ini silakan kalian bisa klik video yang sudah saya sertakan linknya di pojok kanan atas, ya. Kemudian al-ina'u adalah fa'il dari yahrumu, dibaca rafa, tandanya adalah dhamma karena al-ina'u merupakan isim mufrad. Kemudian al-matliyu adalah sifat atau na'at dari al-ina'u. Al-ina'u di situ berupa isim yang ma'rifat, al-matliyu juga ma'rifat. Ma'rifatnya itu sebab al. Kemudian al-ina'u itu berupa isim mufrad, al-matliyu juga isim mufrad. Al-ina'u berupa isim yang mudzakkar, al-matliyu juga mudzakkar. Al-ina'u dibaca rafa, al-matliyu juga dibaca rafa, sehingga sudah terpenuhi 4 syarat sehingga bisa menjadi sifat atau na'at, ya. Kemudian bidahabin adalah jar majrur, huruf jarnya adalah ba, majrurnya adalah kalimat dahabin yang tanda jarnya adalah kasrah, sebab kalimat dahabin adalah isim mufrad. Au fiddatin atau nasak, ya, karena ada huruf atau wawu. Kemudian untuk kalimat fiddatinnya itu menjadi maktuf dari kalimat dahabin, ya, sehingga fiddatin di sini juga dibaca jar. Tanda jarnya kasrah sebab fiddatin merupakan isim mufrad. Kemudian in hasala. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Innya di sini merupakan huruf syarat. Kemudian hasala adalah fi'il syaratnya. Nah, pertanyaannya mana jawabnya? Jadi jawabnya itu dibuang, ya. Kenapa kalau dibuang? Sebab sudah terpenuhi 2 syarat. Jadi pembuangan jawab itu ada 2 syarat. Syarat yang pertama adalah jawabnya itu sudah diketahui atau sudah maklum. Nah, cara mengetahuinya itu bagaimana? Ya, dengan membaca teks. Manakala kita membaca teks, kok kita paham, kemudian kita mendapati sebuah jumlah seperti ini yang menjelaskan syarat, tapi jawabnya tidak disebutkan, tapi kita paham, maka ya jawabnya boleh dibuang, ya. Itu syarat yang pertama. Jadi jawabnya itu dibuang karena sudah maklum. Kemudian syarat yang kedua adalah
Fi'il syaratnya itu berupa fi'il madhi tapi memiliki makna mudhari ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini fi'il syaratnya kan fi'il madhi ya, hasala. Tapi di sini memiliki makna mudhari, yakni in hasala, manakala didapati atau manakala hasil ya. Jadi hasilnya itu apa? Ketika setelah ditemukannya indikasi bahwa wadah tadi itu memang dilapisi dengan emas ataupun perak ketika wadah itu ditaruh di atas api. Itu menunjukkan indikasi bahwa kita tahu indikasi tersebut itu setelah diletakkan di atas api. Itu kan mudhari maknanya, bukan madhi, bukan sudah terjadi, tapi baru akan terjadi ya. Nah, kurang lebihnya penjelasannya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah minat tolai. Di situ adalah jar majrur, huruf jarnya adalah min, kemudian majrurnya adalah kalimat at-tolai yang tanda jarnya adalah kasrah karena at-tolai merupakan isim mufrad. Kemudian syai'un. Syai'un di sini menjadi fa'il dari hasala dibaca rafa. Tanda rafanya dhammah sebab syai'un merupakan isim mufrad ya. Kemudian bi aradihi. Kalau saya cek di kitab Hasyiah Al-Hudori yang ada harokatnya, di situ bacanya bi aradihi. Jadi roknya itu disukun. Tapi kalau saya cek di kamus yang maknanya sesuai dengan konteks, itu roknya dikasih harokat fathah bi aradihi. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana, yang penting kalian bisa menjelaskan ya. Kalau saya bi aradihi, roknya di fathah. Jadi bi aradihi adalah jar majrur, huruf jarnya adalah ba, kemudian majrurnya berupa takrib idhofi yaitu aradihi. Aradi sebagai mudhofnya, hi sebagai mudhof ilainya. Aradi di situ dibaca jar sebab huruf jar ba, hi dibaca jar sebab posisinya sebagai mudhof ilaih yang tandanya itu dikira-kirakan karena hi merupakan isim dhamir ya. Kemudian ala nari juga jar majrur, huruf jarnya ala, majrurnya adalah kalimat an-nari yang tanda jarnya kasrah karena an-nari merupakan isim mufrad. Kemudian selanjutnya wa yajuzu, wawunya di sini saya jadikan sebagai waw ataf saja. Sehingga di sini ataf nasak, kemudian yajuzu menjadi maktub dari kalimat la yajuzu yang di awal sebelumnya tadi. Bukan tadi sih, kemarin. Ya, dan yajuzu di sini untuk sigot berupa fi'il mudhari yang dibaca rafa, yang tanda rafanya dhammah sebab fi'il mudhari ini tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian istiqmalu ina'i ghairihima adalah fa'il yang berupa takrib idhofi ya. Dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada kalimat pertama yakni istiqmalu. Di situ istiqmalu untuk sigotnya adalah masdar dari istakmala yastakmilu istiqmalun. Kemudian ina'i menjadi di situ adalah mudhof ilah yang pertama, dibaca jar, tanda jarnya kasrah sebab ina'i merupakan isim mufrad. Kemudian ghairi sebagai mudhof ilah yang kedua, dibaca jar, tanda jarnya kasrah sebab ghairi di sini merupakan isim yang wajib diidhofahkan ya, wajib diidhofahkan. Kemudian untuk hima adalah mudhof ilah yang ketiga, dibaca jar, tanda jarnya dikira-kirakan karena hima merupakan isim dhamir ya. Jadi penjelasannya kurang lebihnya seperti itu, dan kita cukupkan sekian untuk video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Iya, kenapa ini? Insya Allah yang teks selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.